Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kemarin saya sudah mengajukan ke BNSP untuk disertifikasi. Iya. Udah semua data-data udah saya kirimkan kemarin. Iya, baik. Awalnya pada hari ini. Iya. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu nama Ibu, Bu? Nama saya Sri Kurniawati. Iya. Iya Bu, ini ada di dokumen kita bahwasannya Ibu sudah mendaftar di LSP kami ya Bu ya, di admin LSP P2. Terus saya konfirmasi lagi ya Bu ya, untuk bukti-bukti Ibu. Bisa saya minta KTP Ibu sebentar? Sebentar ya, KTP saya tinggal saya ambil dulu di Oh tasnya. ya udah, nggak apa-apa Bu, ini saya pastikan saja Oh, dulu iya, ya Bu ya. iya. Bahwasannya nama Ibu Sri Kurniawati benar? Benar. Nah, Ibu beralamat di Jalan Panglima Dompat, Jakarta. Benar Ibu? Ya. Baik Ibu, saya sudah melihat juga kelengkapan administrasi Ibu. Sekarang Ibu mungkin bisa mengisi untuk APL 02-nya tentang bahwasannya Ibu sudah kompeten terhadap elemen unit kompetensi. Nah, di sini saya pastikan lagi bahwasannya Ibu mengambil skema pengelola administrasi pelatihan, benar Ibu ya? Jadi pengelola administrasi perkantoran dengan unit kompetensinya yang seperti ini, terdapat pada SKKNI-nya nomor 186 tahun 2013. Oke. Silakan dulu Ibu mengisi untuk APL 02. Oke, baik Ibu sudah mengisi semuanya. Nah, sekarang coba Ibu sekalian Ibu tanda tangani dulu Ibu untuk APL 02-nya ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Rencananya Ibu mau kita akses kapan Ibu bersedia? Kalau bisa hari ini. Oke, hari ini. Baik Ibu. Nah, sebelum kita mengadakan asesmen untuk uji sertifikasi untuk skema pengelola administrasi perkantoran, jadi di sini saya akan sampaikan ke Ibu bahwasannya data-data Ibu dalam mengikuti hasil uji kompetensi nanti kita tidak menyebarkan keluar ya Ibu ya. Jadi di sini bahwasannya saya Nova Destati ditunjuk dari LSPP 2 untuk mengakses Ibu ya. Jadi di sini adalah bahwasannya asesor ini menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun. Jadi kerahasiaan Ibu itu akan kita simpan. Nah, sekarang Ibu bisa baca Ibu. Silakan Ibu baca. Saya setuju mengikuti asesmen dan bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk penyebar profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu. Oke, baik Ibu. Silakan Ibu tanda tangani ya Ibu ya. Bahwasannya kita sudah setuju, kita tidak akan men-share daripada hasil asesmen yang kita lakukan ini. Silakan Ibu tanda tangani di sini. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, kita ada metode ya Ibu ya untuk melakukan asesmen. Yang pertama adalah nanti asesmen itu akan kita lakukan melalui observasi langsung. Jadi di sini nanti ada pelaksanaan kegiatan demonstrasi. Jadi nanti kita demonstrasi. Terus yang kedua adalah daftar pertanyaan tertulis ya Ibu ya. Nanti ada soal yang akan kita berikan kepada Ibu. Nanti Ibu akan menjawab soal tersebut. Dan satu lagi adalah untuk soal penugasan tambahan. Di situ kita akan melihat dimensi-dimensi dalam kompetensi Ibu. Nanti apakah saya bisa melihat Ibu dari tes skillnya dan tes manajemen skillnya. Oke Ibu. Nah, selanjutnya
nanti di sini akan saya informasikan bahwasannya ini ada form banding. Form banding ini adalah ketika Ibu melihat pelaksanaan uji sertifikasi ini tidak sesuai dengan prosedur, maka Ibu bisa mengisi form banding. Form banding itu nanti akan Ibu berikan kepada LSP kita, ya. Tapi jikalau Ibu melihat kita sudah sesuai dengan prosedur, maka form banding itu tidak usah diisi. Baik Ibu, sudah jelas Ibu, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Sudah. Berarti Ibu sudah siap ya? Kita mulai pukul 10 ya Ibu ya, sesuai dengan permintaan Ibu. Baik Ibu, Ibu silakan dulu mau istirahat sebentar. Saya akan mempersiapkan dulu workshopnya Ibu. Terima kasih. Ibu. Sudah siap Ibu? Sudah sehat Ibu? Sudah makan tadi Ibu di rumah? Sudah. Ayo Bu, kita menuju untuk ujian tulis terlebih dahulu di workshop. Untuk soalnya adalah pilihan berganda ya Ibu ya. Ibu bisa kerjakan di soal ini waktunya 15 menit. Mana yang Ibu tidak mengerti, Ibu bisa tanyakan kembali ke saya. Silahkan Ibu. Sudah selesai. Terima kasih Bu, waktu Ibu pas 15 menit Ibu. Kita menuju ke ruangan Ibu. Sudah selesai ya Ibu ya untuk tes tulis. Baik, saya sudah melihat jawaban Ibu ya di sini ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan untuk kegiatan observasi ya Ibu ya, demonstrasi ya Bu ya. Kita kembali ke workshop lagi Bu untuk praktek Ibu. Silakan Ibu. Praktek. Ibu bisa mengerjakan soal praktek ini sesuai dengan instruksi kerjanya ya Ibu ya. Instruksi kerjanya di soal praktek ini jangan lupa untuk mengikuti juga aturan K3-nya Ibu. Waktu untuk praktek saya berikan 30 menit Ibu. Kalau tidak dimengerti bisa ditanyakan ke saya Ibu. Silakan. Silakan Ibu ngeprint Bu, seperti instruksi kerjanya. Ya. Sudah selesai hasil printannya. Baik Ibu, kita kembali ke ruangan saya Ibu. Kita sudah selesai Ibu untuk tugas praktek Ibu ya. Jadi saya sudah terima hasil daripada printan Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan tambahan saya ke Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah Ibu yang pertama, sesuai dengan pekerjaan Ibu, yaitu Ibu sebagai seorang administrasi perkantoran, Ibu sedang mengeprint, ingin mencetak hasil surat yang udah Ibu ketik. Tiba-tiba
tinta printernya itu habis, apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan, kita harus mengisi tinta terlebih dahulu, Iya. kemudian kita mencobanya, Oke, Bu. mengclean. Iya. Setelah tintanya itu terisi dan hasil print-printnya bagus, baru kita ngeprint ini pekerjaan kita. Oke, baik. Soal yang kedua, Ibu, pimpinan Ibu sering menyuruh Ibu untuk mencetak surat ya Ibu ya, membuat surat lalu mencetak surat. Nah, tiba-tiba printer di ruangan Ibu itu tidak bisa digunakan. Jadi pimpinan menyuruh Ibu untuk menggunakan printer di ruang keuangan. Bagaimana tindakan Ibu? Di dalam laptop kita tidak semua ruangan sama printernya ya. Ya, baik. Jadi ketika kita disuruh ngeprint di ruangan lain, Ya. kita terlebih dahulu harus menginstal itu printnya tersebut gitu. Ya. Setelah kita install, baru kita konekkan antara laptop yang kita punya ke printer yang kita punya tadi. Oke, baik Ibu. Sudah selesai Ibu tahapan asesmen kita. Yang pertama untuk tes tulis sudah Ibu lalui. Yang kedua untuk demonstrasi praktek juga sudah. Yang ketiga ada tugas tambahan dari saya. Jadi mungkin Ibu bisa tunggu dulu di luar Ibu 5 menit ya Ibu ya. Nanti 5 menit Ibu kembali lagi. Kita akan bacakan untuk rekomendasi hasil asesmen Ibu. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Misi. Ya, silakan masuk Bu Sri. Silakan duduk. Gimana Ibu Sri? Sudah menegangkan atau sudah rileks? Sudah rileks. Sudah rileks ya. Tinggal nunggu hasilnya. Iya, oke. Tadi agak sedikit tegang ya Bu ya waktu Ya, ujian jelas. tadi. Oke, baik. Saya melihat Ibu Sri ini sudah sesuai untuk melakukan pekerjaannya. Dari aspek penulisnya juga sudah. Terus kita lihat juga dari aspeknya juga attitude-nya juga sudah. Nah, untuk itu Ibu rekomendasi hasil asesmen terhadap Ibu kompeten. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu, kita ada umpan balik. Mungkin Ibu di sini bisa mengisi form umpan balik yang isinya adalah Ibu bisa tulis ya atau tulis ya setelah Ibu melihat lagi prosesnya tadi. Contoh misalnya, saya mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai proses asesmen atau uji kompetensi. Apakah Ibu mendapatkan penjelasan yang memadai pada saat proses asesmen tadi? Sangat memadai. Ya, ini silahkan Ibu mengisi form umpan baliknya Ibu. Terima kasih Ibu sudah mengisi formnya, sudah sampai selesai. Nah, mungkin untuk sertifikatnya bisa mungkin 3 minggu lagi. Nanti kalau sertifikat uji kompetensi Ibu sudah datang dari BNSP, kami akan menghubungi Ibu kembali. Ya. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan LSP kami untuk melakukan uji kompetensi terhadap Saya Ibu. juga terima kasih.